Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah mengenai konflik sosial di masyarakat. Kita langsung saja pada definisi konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Nah, karena artinya saling memukul, maka kita bisa menganalisis, mengetahui bahwa di dalam sebuah konflik itu ada yang namanya kekerasan atau kontak fisik. Walaupun itu tidak selalu ya, tapi sebagian besarnya biasanya yang terjadi di masyarakat yang namanya terlibat konflik, di dalamnya ada yang namanya kekerasan atau kontak fisik, saling memukul tadi. Itu menurut bahasa Latinnya, asal katanya. Kemudian di sini Ibu memberikan dua definisi konflik menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukamto. Menurutnya, suatu konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Jadi, menurut Surjono Sukamto, di dalam konflik itu ada tujuan yang sama antara kedua belah pihak yang berkonflik. Tujuan yang sama itu diperebutkan, dan dalam memperebutkan itu, kedua belah pihak saling menebar ancaman. Ancaman ini biasanya berupa verbal dulu dan diakhiri dengan sebuah kekerasan. Itu menurut Surjono Sukamto. Sementara menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Artinya konflik itu senantiasa selalu ada di dalam masyarakat atau di dalam hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Baik itu yang terjadi dengan skala kecil antar individu sampai pada skala besar yang melibatkan negara lain. Nah, faktor penyebab konflik secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya perbedaan individu. Perbedaan individu di sini bisa perbedaan perasaan, pendirian, pendapat, sikap, maupun minat. Misalnya perbedaan pendirian. Kita saat ini sedang daring. Misalnya ya, di kelas kalian ada tugas untuk menyimak video. Kalian bersama teman kalian sedang belajar bersama nih. Satu teman kalian, si A, menganggap ya sudahlah kita tonton sebentar saja, kita tulis sudah menyimak. Toh ibunya juga tidak tahu. Kemudian yang si B, dia tidak mau, dia jujur. Karena sudah diwanti-wanti sebelumnya bahwa video ini harus ditonton secara jujur. Jika sudah selesai, maka silakan tulis telah disimak. Jika belum, maka jangan. Nah, di situ ada perbedaan pendirian antara A dan B. B mengutamakan kejujuran, sementara yang A tidak. Itu bisa menimbulkan konflik. Itu yang dinamakan perbedaan pendirian. Kemudian perbedaan perasaan. Misalnya ada 2 orang perempuan, anak perempuan yang berteman sangat dekat. Temannya bilang, kok kamu gendutan? Gitu ya. Padahal temannya ini sebenarnya tidak ingin menyinggung, tapi karena yang disebut gendutan tadi orangnya mudah baper, terbawa perasaan, maka dia tersinggung dan akhirnya terjadi konflik. Bisa jadi juga perbedaan pendapat. Kalian sedang dapat tugas, kemudian berdiskusi. Masing-masing dari kalian saling mempertahankan pendapat masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Itu juga bisa menimbulkan konflik. Perbedaan sikap, perbedaan minat.
Misalnya nih kalian satu kelas mau foto studio misal dengan dress code tertentu, dengan warna tertentu. Ada yang menentukan warna pink, sementara yang lainnya tidak minat atau tidak suka dengan warna pink. Itu juga bisa menimbulkan konflik. Walaupun konfliknya biasanya hanya ringan saja, jadi tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Penyebab yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Ini berkaitan dengan kebudayaan. Ibu berikan contoh, misalnya perbedaan cara berbicara misal antara orang Jawa dengan orang misal Bugis. Itu sudah berbeda ya. Orang Bugis itu terkesan lebih keras dalam nada berbicara, sementara orang Jawa itu lebih lembut. Kenapa seperti itu? Itu dipengaruhi karena lingkungan tempat tinggal mereka. Orang Bugis itu tinggalnya di pesisir, di pantai, yang kalian tahu anginnya kencang, kemudian mereka nelayan, terbiasa berbicara dengan nada tinggi, teriak-teriak. Sementara orang Jawa yang petani di pegunungan, karena pertanian itu kan banyak di pegunungan dulunya ya, sehingga berbicaranya mereka terbiasa lemah lembut. Bertemulah, jika tidak bisa saling mengerti satu sama lain, maka cara berbicara pun itu bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Atau bisa juga karena bahasa. Orang Jawa pacul artinya dicangkul, orang Banjar artinya dilepas. Nah itu kan kalau tidak ada saling memahami, saling mencari tahu artinya, bisa menimbulkan sebuah konflik. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Contohnya, konflik antara Satpol PP dan pedagang kaki lima. Kaki lima di trotoar itu kepentingannya adalah untuk berjualan, sementara Satpol PP memiliki kepentingan untuk menertibkan trotoar sehingga sesuai dengan fungsinya untuk berjalan kaki. Sama-sama tidak mau mengalah, akhirnya terjadilah penggusuran. Penggusuran itu disebut dengan konflik. Atau atasan dan buruh. Buruh biasanya perbedaan kepentingannya dia menuntut kenaikan gaji, terjadilah demo, itu juga konflik. Kemudian konflik taksi online dan taksi konvensional yang pernah terjadi. Taksi online mereka sudah bisa menggunakan aplikasi smartphone, sementara konvensional tidak bisa. Akhirnya taksi konvensional merasa dirugikan, dan akhirnya terjadilah konflik antara taksi online dan konvensional. Itu ya penyebab. Kita lanjut ke teori konflik sosial. Ada 3 teori menurut Lewis Kosser, kemudian menurut Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Kosser, konflik terjadi di masyarakat karena adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Kosser menilai konflik tidak selalu bersifat negatif, namun dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam sebuah kelompok. Contoh supaya kalian lebih memahami, contoh dari konflik Kosser ini adalah konflik karyawan dan pemilik perusahaan. Jadi kan karena adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari sumber-sumber langka. Sumber-sumber langka ini termasuk di dalamnya gaji, itu ya. Kalau misalnya ini konfliknya terjadi antara karyawan pemilik perusahaan, jadi mereka mempertanyakan bagaimana kesejahteraan mereka, gaji mereka. Kemudian contoh lagi konflik antara GAM dan pemerintah. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka yang dulu mereka ingin memisahkan diri dari NKRI karena merasa distribusi dari sumber langka, sumber daya alam mereka itu tidak merata. Jadi mereka menghasilkan sumber daya alam tapi tidak bisa mensejahterakan wilayah mereka di Aceh, namun semuanya diberikan ke pemerintah pusat. Jadi konfliknya terjadi karena mereka mempertanyakan mana hasil dari bumi mereka, kekayaan alam mereka, kenapa semuanya diberikan kepada pemerintah pusat. Begitu juga dengan konflik yang pernah terjadi di Papua, operasi Papua Merdeka dan pemerintah. Jadi Papua juga pernah ingin memisahkan diri dari Indonesia karena merasa
mereka tidak diperhatikan. Kekayaan alam mereka di sana, emas segala macam dikeruk, dihabiskan, tapi ternyata distribusi itu tidak merata. Semuanya lebih banyak ke pusat. Mereka hanya dapat sedikit, tidak bisa membangun daerah mereka. Itu contoh dari konflik menurut Kossar. Kemudian Kossar mengelompokkan konflik menjadi dua macam, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Jadi konflik realistis ini biasanya terjadi karena adanya individu yang kecewa karena tuntutan mereka tidak terpenuhi. Contohnya, demo masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Mereka sudah menyuarakan kekecewaan tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah dan akhirnya mereka demo. Atau contoh yang kedua, demo pedagang atas penertiban trotoar. Pedagang mereka meminta untuk diberikan tempat yang bisa untuk mereka berdagang, namun tempat yang diberikan pemerintah itu tidak strategis, yang menurut mereka tidak bisa menguntungkan pedagang tadi, pedagang kaki lima, dan mereka kecewa, demo lah terjadi. Yang kedua, konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Jadi konflik non-realistis ini konfliknya bukan berasal dari tujuan persaingan, tapi kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Jadi konflik non-realistis ini ada kedua belah pihak yang berkonflik. Namun salah satu dari kedua belah pihak ini tidak mau konflik ini terus terjadi atau berlarut-larut, maka dia mencari pihak ketiga sebagai kambing hitam atau mencari orang lain yang akan dijadikan kesalahan, sehingga si kedua belah pihak yang berkonflik tadi mereda ketegangannya karena ada pihak lain yang akhirnya menerima kesalahan. Misalnya A dan B, mereka berkonflik. Tapi si A itu tidak mau konflik itu terus terjadi. Maka dia mencari kambing hitam si C untuk melimpahkan kesalahan yang ada pada dia agar diterima oleh si C. Jadi si B pada akhirnya tidak akan menyalahkan A namun menyalahkan si C. Jadi pada konflik non-realistis itu ada pihak ketiga yang dijadikan sebagai kambing hitam. Gitu ya. Yang kedua, teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx memandang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Artinya ada kelompok yang dominan menguasai kelompok yang minoritas. Adanya pihak yang lebih dominan, muncul pihak yang berkuasa. Jadi dominan tadi sebagai pihak berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Karl Marx ini hidup di zaman revolusi industri, di mana memang di sana ada dominasi antara buruh dan pemilik pabrik atau pemilik modal. Jadi dulu terjadi dominasi si pemilik modal itu mendominasi buruh. Buruh dieksploitasi tenaganya, namun diberikan upah yang tidak sesuai. Jadi di sana muncul pada waktu itu ada kelas borjuis, ada kelas proletar. Borjuis ini pemilik modal dan proletar adalah buruh. Jadi menurut Karl Marx yang namanya konflik sosial itu merupakan pertentangan kelas antara kelas borjuis atau pihak yang dominan dengan kelas proletar atau pihak yang dikuasai. Itu menurut Karl Marx. Yang terakhir, menurut Ralph Dahrendorf, menurutnya masyarakat itu bukan sebuah hal yang statis. Di sini tidaknya tertinggal ya. Dahrendorf tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang statis. Jadi masyarakat itu sebenarnya
dinamis. Dinamisnya apa? Karena dia bisa berubah dengan adanya konflik di masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak seperti itu saja keadaannya, namun dia bisa berubah dengan seiring terjadinya konflik. Jadi yang tenang bisa berubah menjadi kacau, kemudian reda lagi setelah konfliknya selesai. Itu tadi materi hari ini. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan dengan hanya berpatokan pada video ini. Jadi tidak usah mencari di Google. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan kalian menonton video ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.